you see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar penduduk desa Sukawedi? Semoga baik dan sehat selalu. Balik lagi sama aku. Di sini aku mau cerita lagi sebuah kejadian yang lumayan serem menurutku. Kejadian ini diceritain ibuku, tapi yang ngalamin itu teman kerjanya ibuku gitu. Sebut aja Tante E. Nah, ibuku itu guru ya kerjaannya. Guru di sekolah dasar, di SD gitu, di daerahku lah gitu. Nah, Tante E ini, dia itu guru juga. Guru juga di SD yang sama SD-nya ibuku gitu. Jadi mereka ini sama-sama guru di SD itu gitulah gitu. Nah, singkat cerita, setiap tahun itu ada yang namanya acara kemah pramuka penggalang. Ini mungkin buat teman-teman yang anak pramuka mungkin tahu lah ya apa itu dan kayak gimana acara kemah pramuka penggalang ini gitu. Nah, kemah pramuka penggalang waktu itu di tingkat kecamatan. Jadi pesertanya itu diikutin SD-SD sekecamatan di tempatku gitu. Yang jadi tempat kemah ini lokasinya itu di lapangan gitu kan, lapangan. Tapi bukan di pusat kota kecamatan gitu. Tapi ada di daerah yang bisa dibilang masih pedesaan gitu, yang secara geografis itu masih asri lah gitu. Lokasinya itu deket atau diapit sama gunung, perbukitan gitu sama sungai. Jadi lokasinya ini dari pusat kecamatan itu kurang lebih 30 menit lewatin itu tadi jalan pedesaan gitu. Jalannya nggak terlalu gede lah gitu. Ya cukup untuk 2 mobil misalkan papasan gitu. Dan sepanjang perjalanan ya gambaran jalannya itu diapit sebelah kirinya atau sebelah selatannya itu bukit pegunungan, hutan gitu, dan di sebelah kanannya atau di utaranya itu sungai. Sungainya ini cukup gede karena sungainya itu kalau nggak salah satu sungai yang terbesar di Jawa Tengah ya. Dia ini ngelewatin beberapa kabupaten lah gitu. Jadi jalannya ini benar-benar bukan jalan kota, belok naik turun gitu. Terus sejauh perjalanan menuju tempat kemah itu juga tipe pemukimannya itu tipe yang ini, yang ada sekelompok rumah gitu, cuma beberapa rumah. Terus dalam beberapa meter itu udah hutan, nggak ada pemukiman lagi gitu. Terus nanti beberapa meter setelah hutan itu ada pemukiman kecil gitu, beberapa rumah lagi gitu. Terus nanti hutan lagi gitu. Dan minim banget pencahayaan pada waktu itu, malah nggak ada lampu kayak itu tuh nggak ada gitu. Ya mungkin karena lokasinya yang masih pedesaan gitu kali ya. Jadi dipilih buat acara pramuka. Karena kan pramuka biasa ada acara trekking gitu kan, yang bawa kompas lah segala macem gitu, ngeliat peta gitu-gitu. Nah singkatnya, tibalah hari dimana kemah pramuka penggalang ini berlangsung. Kemahnya itu berlangsung selama 3 hari. Nah pesertanya kan anak-anak SD ya, masih bocil-bocil banget gitu kan. Jadi guru-gurunya itu juga ya akhirnya ikut terlibat juga nih di acara itu gitu loh. Beda sama SMP atau SMA ya, biasanya kalau ada lomba pramuka gitu kan, yang camping gitu kan, yang kalau camping kan biasanya yang ikut tuh cuma guru pembinanya aja kan gitu kan, cuma guru pembina pramuka aja lah gitu yang ikut camping atau cuma beberapa gitu. Nah ibuku dan Tante E itu adalah salah satu guru yang ikut acaranya gitu. Tapi emang biasanya guru-guru perempuan itu nggak nginep, nggak ikut tidur di tenda, nggak ikut tidur di tempat camping gitu.
biasanya yang tidur di tenda itu kan kebanyakan guru laki-laki ya. Jadi yang guru perempuan tuh kayak pagi gitu datang ke acara kemah gitu, terus nanti sorenya gitu pulang lah gitu. Nah, ibuku sama tante itu ikut acara gitu. Tapi sorenya atau malamnya balik lah gitu. Nah, ini kan tadi kemahnya 3 hari ya. Nah, aku nggak tahu nih ceritanya ini di hari keberapa gitu. Tapi ceritanya berangkatlah si ibuku sama tante ini ke acara kemah gitu. Mereka itu bawa motor sendiri-sendiri nih gitu. Dari sekolah gitu, dari SD gitu. Ibuku bawa motor sendiri, tante bawa motor sendiri. Sampailah di sana di lokasi kemah. Sampai di lokasi kemah, terus ikut kegiatan lah segala macem. Terus akhirnya udah sore. Nah sore ini buku mutusin buat pulang gitu, buat pulang duluan gitu, pamit sama guru-guru lain. Sedangkan tante dan guru-guru yang lain itu masih ada di acara kemah pramuka itu gitu. Tapi sebenarnya tante kan pulang juga sebenarnya. Cuma dia tuh pulangnya malam gitu, dia pulang malam. Nah karena dia pulangnya malam, jadi dijemputlah si tante ini sama suaminya, sama anaknya, ya pokoknya sama keluarganya lah gitu. Karena jemputnya ramean, jadi dijemputnya tuh pakai mobil. Nah tapi kan tadi tante bawa motor sendiri ya. Ya jadi ceritanya tante ini nanti pulangnya tetap naik motor sendiri gitu. Nah suami sama keluarganya ini ngikutin atau ngawal pakai mobil di belakang tante gitu. Singkat cerita, selama perjalanan menuju lokasi kemah, keluarganya tante ini nggak ngalamin apa-apa gitu. Selamat lah sampai tujuan. Dan udah ketika sampai mereka ngobrol-ngobrol dulu sambil nonton acara pramuka mungkin ya kan, karena biasa kan ada api unggun gitu kan. Terus akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Kayak yang udah aku bilang, tante ini tetap bawa motor nih sendiri, suaminya naik mobil di belakang gitu kan sama keluarganya yang lain. Pulanglah mereka. Nah sebelumnya kan udah aku bilang juga bahwa tipikal pemukiman di sepanjang jalannya itu adalah sedikit rumah, terus hutan, terus rumah sedikit lagi, terus hutan lagi gitu. Nah pas perjalanan pulang itu masih di area pemukiman, ini santai-santai aja gitu, nggak ada apa-apa. Tante nggak ada apa-apa, keluarganya di mobil juga nggak ada apa-apa gitu. Dan tante di depan kan juga kesorot gitu kan sama lampu mobil di belakangnya gitu. Dan ya paling kondisi jalannya memang nggak ada pencahayaan, gelap gitu loh, minim banget lah pencahayaan pada waktu itu. Sampai akhirnya tibalah atau memasuki area yang udah nggak ada pemukimannya lagi. Benar-benar sampingnya itu sungai dan hutan, gunungan gitu. Udah nggak ada rumah-rumah lagi. Nah, di sini ceritanya. Pas masuk area hutan ini, tante kan kesorot ya sama lampu mobil gitu kan. Yang dari awal tante itu naik motor sendirian, pas masuk area yang gak berpenduduk, kelihatan dong dari mobil kalau tante ini naik motor di depan itu ternyata gak sendirian. Ada sosok yang duduk di jok belakang motor tante duduk nyamping kayak orang yang nebeng gitu. Dibalut kainnya warna putih, duduk nyamping dan diem. Pocong. Ya, jadi di perjalanan pulang itu, keluarga tante semua dari dalam mobil ngeliat kalau tante itu lagi boncengin sosok pocong. Langsung pada takut semua, tegang lah tuh keluarganya, panik semuanya. Karena mereka takut gitu kan ngeliat pocong dan takut tante ini kenapa-kenapa gitu. Pada bingung kan, akhirnya suami tante ini inisiatif lah buat klakson mobilnya gitu kan, tahan gitu, berharap tante ini denger gitu dan berhenti gitu. Tapi anehnya tante ini tetap jalan aja gitu motornya, kayak nggak ada apa-apa, kayak nggak dengar apa-apa gitu. Pada bingung kan, yang di mobil semuanya tuh takut. Klakson terus dibunyiin, akhirnya pada baca doa lah gitu, tapi masih aja tetap aja pocong itu tuh masih nebeng gitu di jok belakang tante gitu, dan tante itu tetap nggak ada respon lah gitu. Sampai akhirnya jalannya itu mau masuk atau mau ngelewatin sebuah area pemakaman.
Nah pas ngelewatin area pemakaman itu, tiba-tiba sosok pocong tadi itu ngilang gitu aja. Nggak tahu masuk ke makam atau kemana, pokoknya tiba-tiba hilang gitu. Di situ keluarga tante kaget juga sebenarnya, itu kaget. Tapi ya katanya agak lega sedikit sih karena sosok tadi itu udah hilang gitu. Cuma tetap mereka masih deg-degan nih, masih agak takut-takut itu. Sampai akhirnya sampailah ke rumah nih rombongan si tante sama keluarganya gitu. Dan langsung deh tuh keluarganya tante itu cerita ke tante bahwa tadi ada kejadian kayak gitu di jalan. Nah, tante kaget, bingung dan takut juga gitu. Cuma kata tante anehnya tante itu nggak ngerasain apa-apa, nggak ngerasain berat motornya, nggak ngerasain kayak ada yang bonceng di belakang atau gimana. Dan dia itu sama sekali nggak denger suara klakson dari mobil yang di belakangnya gitu. Jadi kayak ya udah dia naik motor biasa aja gitu. Makanya dia juga nggak berhenti gitu. Tapi alhamdulillahnya ya tante dan keluarga ini nggak kenapa-napa sih gitu. Ya gitu. Jadi tante ini nggak sadar bahwa dia habis ngalamin kejadian ya yang bisa disebut supranatural lah gitu. Tapi dia sendiri nggak sadar. Dari cerita ini mungkin hikmahnya kalau ngelewatin jalan yang sepi, yang minim pencahayaan, mungkin lebih baik melewatinya atau pulangnya lewat jalan itu pas masih ada matahari lah. Jangan malam banget gitu kan, apalagi perempuan, terus mungkin akan rawan juga kejahatan kayak begal dan lain-lain gitu kan. Atau jangan sendirian gitu, minimal dijemput keluarga lah atau gimana gitu. Ya segitu cerita kedua dari aku. Mohon maaf kalau ceritanya terlalu singkat dan pembawaannya caranya cerita kurang baik. Makasih banget udah didengerin. Insya Allah next aku bawain cerita lagi sih, karena masih ada beberapa cerita yang pengen gue sampein juga kan. Buat penduduk desa Sukawedi, selamat bermerinding-merinding ria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.